A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatal ummihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Kebumen, Mutia di sini siap berdakwah. Para penonton yang saya cintai, nanti saya mau pantun. Tolong jawab cakep ya. Siap? Siap dong. Malam berkilau di asi bulan, angin berbisik membawa damai di hati. Tak elok rasanya bila tak perkenalan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurcahyani, perwakilan dari organisasi IRMAS, Ikatan Remaja Masjid Mandua Kebumen, dari bidang dakwah, yang akan menyampaikan dakwah dengan judul Malu Adalah Bagian dari Keindahan Akhlak. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara hak dan yang batil, dan yang benar yang salah, yang tercela dan yang terpuji. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang kekasih Allah yang berpangkat Rasulullah, berlito Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan menuju ke zaman para penonton dan pendengar yang tampan dan cantik rupawan. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengajak kita semua merenungi sifat yang sangat sederhana tapi luar biasa pentingnya, yaitu adalah sifat malu. Malu bukan hanya sekedar tak bisa berbicara di depan umum atau tak bisa melakukan sesuatu. Nah, malu adalah yang menuntun hati kita, memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, al-haya atau yang biasa kita sebut dengan malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Innama bu'ithlu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Malu adalah salah satu bagian cara untuk menyempurnakan akhlak itu. Tanpa malu, kita sangatlah mudah terjerumus ke hal-hal yang buruk. Contohnya, kita akan iri, dengki, berkata kasar, dan sulit menghormati orang lain. Remaja zaman sekarang hidup di era yang penuh dengan beragam tantangan. Di sekolah, kadang kita mendengar teman berkata kasar atau bahkan menyebarkan luaskan gosip yang belum tentu kevalidannya atau kebenarannya. Di luar sekolah, banyak yang sudah pacaran dini sebelum usianya atau bahkan terlibat pergaulan bebas. Tidak itu doang, ditambah di media sosial banyak sekali muncul komentar-komentar yang tajam, komentar-komentar negatif, sehingga kita mudah tersulut emosi. Dan juga banyak sekali tren-tren yang sudah melanggar syariat Islam. Para pemirsa dan penonton yang saya cintai, jangan dicontoh ya. Semua hal negatif itu merupakan hal yang menimbulkan mudarat. Lalu, apa itu mudarat? Mudarat adalah segala sesuatu
yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu, ketika kita memiliki sifat malu akan menjadikan kita yang pertama, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai komentar negatif, komentar-komentar tajam, kita akan tidak mudah tersulut emosi. Yang selanjutnya, ketika kita bermedia sosial, ketika akan mengikuti tren-tren yang sedang viral, maka kita akan memilahnya. Sekiranya tren itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka bolehlah mengikutinya. Selanjutnya, ketika kita akan menyebarluaskan sebuah informasi, maka harus disaring terlebih dahulu, baru di-share kemudian. Yang kedua, berani berkata tidak terhadap hal yang salah, meski teman-teman yang lain banyak melakukannya. Yang ketiga, berani menjauhi pergaulan bebas dengan cara menjaga akhlak, hati, dan juga kehormatan diri. Yang keempat, yaitu adalah kita berani melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun itu dibersamai dengan hati yang ikhlas. Rasulullah SAW juga bersabda, la imana liman la haya lahu, yang artinya tidaklah seorang hamba itu memiliki iman yang sempurna kecuali memiliki sifat malu. Hadis riwayat Ahmad. Kita mulai dari yang mudah terlebih dahulu, yang gampang terlebih dahulu, yaitu pertama, kita tidak berkata kasar. Sama saja dengan kita malu berkata kasar, malu ikut pacaran dini, malu terlibat pergaulan bebas, malu mencontek saat ujian, dan juga malu melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Pemirsa yang dirahmati Allah, malu itu cermin keimanan. Ketika kita mempunyai sifat malu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Dan juga ketika kita memiliki sifat malu, maka kita tidak akan mudah terjerumus ke hal-hal yang menimbulkan banyak mudaratnya. Sebelum dakwah saya akhiri, perkenankan saya untuk melantunkan sholawat. Nanti para pemirsa yang tahu sholawatnya bisa bareng-bareng ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi, shallu alaihi. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat Allah di atas Nabi serta ahli dan keluarga, yang la elang urung yang ikut, yang semah mabut Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai remaja yang memiliki sifat malu, menjaga perkataan, perbuatan, dan juga hati dari yang menimbulkan berbagai mudarat. Semoga kita bisa hidup dengan berkah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya akan melantunkan pantun. Tolong jawab cakep ya. Pergi ke taman melihat mentari, langit senja mulai berseri. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain hari. Syukran katsiran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.